Mengejutkan, ada pengkhianat di kabinet Jokowi. Siapa dia? Jokowi bisa bahaya. Ini analisis Rocky Gerung. Dan takut dipecat Jokowi, Budi Gunawan bantah pernah bertemu Habib Rizik Syihab di Arab. Mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa biasanya kekuasaan akan jatuh jika kebutuhan pokok tidak terkendali. Hal itu disampaikan Marzuki menanggapi rencana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Yang terhormat Presiden Jokowi, umumnya pemerintahan jatuh kalau harga kebutuhan pokok rakyat tidak terkendali, tulis Marzuki. Mantan politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, segala kebijakan tentang kebutuhan pokok rakyat perlu dipertimbangkan secara masak-masak oleh pembuat kebijakan. Banyak pelajaran harusnya dipertimbangkan secara matang terkait kebutuhan pokok rakyat, imbuhnya. Karena itu, pemerintah harus hati-hati, karena bisa saja ada pengkhianat di tubuh kabinet Presiden Jokowi. Hati-hati, jangan-jangan ada pengkhianat di kabinet yang punya agenda tersembunyi. Makanan harus disubsidi, tegasnya. Selain itu, Marzuki juga mengemukakan pendapatnya atas rencana pemerintah yang bakal mengenakan pajak pada sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan hak rakyat dan kewajiban pemerintah, sehingga bila ditetapkan maka bisa melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi, kita ramai-ramai ajukan JR ke MK. JR adalah judicial review. Pendidikan itu hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Kebutuhan hidup sehari-hari juga hak rakyat, wajib disediakan pemerintah, katanya. Dan oleh sebab itu, Marzuki meminta Jokowi hati-hati dengan kemungkinan akan ada agenda untuk menjatuhkannya. Hati-hati, jangan-jangan ada pengkhianat di kabinet yang punya agenda tersembunyi. Makanan harus disubsidi, pungkasnya. Di lain sisi, Rocky Gerung menegaskan Jokowi bisa berbahaya. Pengamat politik Rocky Gerung blak-blakan ngomong Presiden Joko Widodo merupakan orang pertama yang akan ditangkap. Ada apa di balik ucapan ini? Kalau mau fair, maka hukum juga akan merembet ke Pak Jokowi, Khofifah ke menteri-menteri. Tapi ini kan tidak begitu, ujar dalam YouTube Refli Harun. Ucapan ini rupanya sebagai respon dari tuntutan ke Habib Rizik di kasus kerumunan masyarakat. Karena itu, ia menilai banyak yang menginginkan Habib dibebaskan oleh pengadilan. Jika dihukum, maka ini akan menjadi presiden bagi yang melakukan kasus serupa. Yang menginginkan Habib Rizik bebas bukan saya. Khofifah menginginkan bebas. Termasuk Pak Jokowi juga ingin Habib bebas agar tidak berlaku Doctrine of President, tukasnya. Jika Habib Rizik dihukum, itu disebut menjadi parameter. Yang lain harus dihukum juga. Analogi disampaikan masuk akal. Jokowi sudah menjadi pelaku yang menyebabkan kerumunan di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Bila terjadi perubahan politik, Jokowi dan para pejabat lain bisa disebut ikut terseret. Yang ditangkap pertama adalah Pak Jokowi, karena dia melakukan kerumunan. Berlaku prinsip stare decisis, tegasnya. Sebagai pengajar teori hukum dan filsafat hukum, Rocky merasa berkewajiban menjelaskan ini. Coba Habib Rizik ini, kita bayangkan apa kesalahannya. Jika Habib Rizik ditahan, maka pejabat yang mempunyai kasus sama akan dihukum setara
ucapnya. Dan yang menjadi perhatian publik adalah bin Budi Gunawan takut dipecat Jokowi hingga bantah pernah bertemu Habib Rizik di Arab Saudi. Anda lebih percaya siapa, Habib Rizik atau Budi Gunawan? Habib Rizik dalam pleodoinya mengaku pernah bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Negara bin Budi Gunawan dan Jenderal Tito Karnavian saat itu menjabat Kapolri di Arab Saudi. Bin membantah adanya pertemuan tersebut. Tentang isu pertemuan dengan Pak BG di Arab Saudi tidak pernah terjadi. Sedangkan mengenai pertemuan dengan Pak Tito selaku Kapolri pada waktu itu agar ditanyakan langsung kepada beliau, ujar Deputi 7 bin Wawan Hari Purwanto saat dihubungi. Sementara terkait surat kesepakatan tertulis yang disampaikan Habib Rizik, Wawan mengaku belum pernah melihatnya. Namun dia menegaskan selama ini surat kesepakatan hanya dilakukan antar lembaga, bukan dengan perorangan. Soal surat, saya belum pernah melihat surat tersebut. Selama ini MOU hanya dilakukan antar lembaga, bukan dengan perorangan. Pada setiap MOU biasanya dituangkan dalam surat dan kop suratnya berlogo instansi resmi. Karena saya belum pernah melihat, maka belum bisa memberi konfirmasi, kata Wawan. Selain itu, Wawan mengatakan, seyogyanya jika surat kesepakatan antara bin dengan Habib Rizik itu pernah terjadi, pasti ada arsipnya. Namun, dia memastikan tidak menemukan arsip tersebut, kesepakatan itu di dalam bin. Di bin sendiri, tidak ada arsip surat dimaksud. Biasanya, jika ada MOU, pasti ada arsip. Maka seyogyanya, perihal surat tersebut ditanyakan autentikasinya kepada Habib Rizik Syihab, sambungnya. Wawan pun menyerahkan ke majelis hakim jika Habib Rizik menunjukkan surat kesepakatan itu di pengadilan. Menurutnya, hakim dapat menilai keabsahan dengan melakukan uji forensik. Karena ini sudah masuk di persidangan. Maka jika surat tersebut ditunjukkan, hakimlah yang menilai keabsahan dan kebenaran surat itu secara hukum setelah ada uji forensik, pungkasnya. Diketahui, Habib Rizik dalam pleodoinya mengaku pernah bertemu dengan Kepala bin Budi Gunawan dan Jenderal Tito Karnavian. Saat itu, menjabat Kapolri di Arab Saudi. Pertemuan itu untuk berdialog dan rekonsiliasi. Habib Rizik mengatakan, pertemuan dengan Budi Gunawan terjadi pada Juni 2017. Dia mengaku bertemu Budi Gunawan di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Arab Saudi. Habib Rizik mengatakan, hasil pertemuan dengan Budi Gunawan itu sangat bagus. Ada kesepakatan tertulis yang dihasilkan dari pertemuan itu. Kesepakatan tertulis itu ditandatangani oleh Habib Rizik dan Komandan Operasional BIN Maijen TNI Purnawirawan Agus Suharto di hadapan Budi Gunawan. Surat itu, kata Habib Rizik, kemudian dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Ma'ruf Amin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum MUI Pusat. Di antara isi kesepakatan tersebut adalah stop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan, sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog daripada pengerahan massa, serta siap mendukung semua kebijakan pemerintah Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi negara Indonesia, ungkap Habib Rizik saat membacakan pleidoinya di PN Jakarta Timur Kamis 10 Juni. Sementara pertemuan dengan Tito disebutnya terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Rizik mengaku bertemu Tito 2 kali di salah satu hotel berbintang 5 di dekat Masjidil Haram, Mekah. Dalam pertemuan itu, Habib Rizik menyatakan siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019 dengan 3 syarat. Nah, Anda lebih percaya omongan BIN atau Habib Rizik?